dari SPTL-DV. Jadi kalau di video sebelumnya kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kali ini kita di sistemnya. Jadi gini, yang namanya sistem itu berarti nanti pertidaksamaannya bisa lebih dari satu, begitu ya. Bisa satu, bisa satu. Kalau satu cuma satu ya, nanti bisa dua, bisa tiga, bisa empat, sampai seterusnya. Nah, seperti apa? Yuk kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus Y lebih besar sama dengan 3, 3X plus Y lebih besar sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 untuk X, Y elemen bilangan real. Jadi di sini pertidaksamaannya ada 4. Yang pertama adalah X plus Y lebih besar sama dengan 0. Ini. Yang kedua adalah 3X plus Y lebih besar sama dengan 6. Yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita mencari DHP-nya satu persatu, nanti digabungkan menjadi satu gambar. Nah, yuk kita langsung saja jawab. Yang pertama adalah X plus Y lebih besar sama dengan 3. Ini seperti sebelumnya, kita pakai teknik celubah. Nah, jadi kita buat X dan Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti X-nya yang kita tutup. Jadi di sini diperoleh Y sama dengan 3. Kemudian kalau Y-nya yang 0, berarti Y-nya yang kita tutup. Jadi diperoleh X-nya sama dengan 3. Didapat titiknya adalah 0,3 dan 3,0. Langkah selanjutnya kita buat titiknya. Ini 0,3, titik 0,3. Yang ini adalah titik 3,0, begitu ya. Kemudian kita tarik garis. Garisnya tebal karena dia ada sama dengannya. Kemudian untuk mencari DHP-nya, DHP-nya kita menggunakan titik di luar garis, yaitu yang paling mudah adalah 0,0. Nah, kita masukkan 0,0 ke dalam pertidaksamaannya, diperoleh 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 3. 0 lebih besar sama dengan 3. Betul apa tidak? Salah. Iya. Karena pernyataannya salah, berarti daerah yang memuat 0,0 ini adalah daerah yang kita arsir. Jadi DHP-nya itu di sebelah kanannya atau di atas garis, begitu. Ini baru pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita tambah dengan pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X plus Y lebih besar sama dengan 6. Sama, kita menggunakan teknik celubah. Di sini kita buat X sama Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0, X-nya yang ditutup begini ya, jadi Y sama dengan 6. Kemudian yang ini Y-nya yang ditutup karena kita buat Y sama dengan 0, jadi diperoleh 3X sama dengan 6. Nah, X-nya sama dengan 2. 2 diperoleh dari 6 dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. Jadi diperoleh 2,0. Kemudian kita buat titiknya. Nah, ini adalah titik 6,0. 0,6 ini. Nah, kalian lihat. Kemudian 2,0 sebelah sini. Nah, ini. Kemudian kita tarik garisnya. Seperti ini. Kemudian apa? Kemudian menentukan DHP-nya. Kita pakai apa? 0,0 tetap ya. Kita pakai 0,0. Kemudian kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya, diperoleh 0 lebih besar sama dengan 6. Ini juga salah, ya enggak? Berarti daerah yang ada 0,0-nya daerah yang harus diarsir karena dia salah. Nah, seperti ini. Jadi DHP-nya sebelah sini. Udah tereliminasi sebelah sini ya tadi ya. Kalau tadi kan sini masih DHP ya. Kalau pertidaksamaannya cuma 1, tapi ini udah double. Jadi DHP-nya itu sudah mengerucut, sudah mengecil. Ini sudah tidak merupakan DHP. Jadi DHP-nya di sini yang bersih, begitu. Lanjut, masih ada 2 lagi, yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Yuk, bagaimana? Kita lihat. Nah, tadi kan gambarnya udah sampai sini ya. Nah, sekarang kita yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Berarti titiknya di sini, ya enggak? Titiknya di 0,0 sini, 0. Garisnya ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X sama
kita cek titik di luar garis. Kita pakainya 1,0. Kita pakai 1,0 berarti nanti 1 lebih besar 0. Betul apa salah? Betul, iya. Berarti yang ada satunya itu adalah daerah yang betul. Yang tidak betul berarti yang di sebelah kiri. Ya enggak? Ini dia. Nah, tambahin warna lagi. Ini adalah X lebih besar sama dengan 0. Garis ini nih, ini sama yang biru sini. Jadi di HP-nya di sebelah sana. Karena ini sudah mengerucut lagi nih, ini tadi kan masih masuk yang sebelah sini, ini sudah nggak masuk, begitu. Lanjut untuk Y lebih besar sama dengan 0. Nah, garisnya ini, nah ini ya, ini adalah garis Y sama dengan 0. Untuk menentukan DHP-nya, nah kita juga pakai titik di luar garis. Tetapi kita pakainya bukan 1,0 seperti yang tadi buat X lebih besar sama dengan 0, tetapi kita pakainya 0,1 di sebelah sini. Kalau kita gunakan 1,0 kan di sini nih, ini nggak boleh karena dia merupakan garis. Ya enggak? Nggak boleh ya. Berarti kita gunakannya 0,1. Akhirnya diperoleh 1 lebih besar sama dengan 0. Betul enggak? Betul. Karena benar, berarti kan DHP-nya atas bukan bawah. Ya enggak? Kita tadi nah, diperoleh DHP-nya ini. Jadi DHP-nya mana? DHP-nya itu sini nih. Kalau kita lihat sini. Nah, sebelah sini. Yang ini, yang bersih pokoknya. Ini adalah DHP-nya. Begitu. Jadi untuk menentukan DHP dari SPT LDV ini satu persatu kalian bisa gambar, kalian kerjakan satu persatu, nanti digabungkan menjadi seperti ini. Akhirnya diperoleh DHP-nya di sini. Begitu. Lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 5, Y kurang dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 untuk X, Y-nya adalah elemen bilangan real. Seperti pada nomor 1, kita akan satu persatu nanti digabungkan di gambarnya. Yuk. Yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini sama seperti tadi, pakai teknik Ciluba, kita buat X dan Y-nya sama dengan 0. Di sini, X dan Y-nya kita buat sama dengan 0. Kita buat X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 5. Begini. Nah, kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Begini. Jadi diperoleh titiknya adalah 0,5 dan 5,0. Kalau kita gambarkan, nah ini adalah 0,5, titik 0,5, yang ini adalah titik 5,0. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, kita garis dengan tebal ya, karena di sini ada tanda sama dengannya. Kemudian HP-nya itu bisa di bawah atau bisa di atas, kan begitu ya. Nah, untuk menentukan HP, kita cek titik di luar garis. Kita tetap menggunakan 0,0 karena dia berada di luar garis ya. Jadi kita masukkan 0,0 ke dalam soal. Jadinya 0 plus 0 kurang dari sama dengan 5, 0 kurang dari sama dengan 5. Benar nggak? Betul. Iya, berarti yang betul itu yang mana? Yang bawah atau yang atas? Yang ada nolnya, yang ada 0,0-nya nih, yang ada titik ini. Ini kan yang benar. Berarti yang atas yang salah. Yang di garis yang diarsir adalah yang atas. Jadi di HP-nya ini. Ini baru yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan yang kedua adalah Y kurang dari sama dengan 3. Ini kita buat dulu Y sama dengan 3 ya. Nah, jadi dapat titik seperti ini. Nah, 0,3 di sini kita buat garis seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan DHP-nya. DHP-nya kan berarti bisa di atas garis atau di bawah garis. Yang kita gunakan untuk ngecek juga 0,0 saja karena dia di sini kan ya di luar garis. Kita masukkan Y kurang dari sama dengan 3, Y-nya diganti 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 3. Benar ya? Karena dia benar, berarti daerah yang memenuhi adalah daerah yang ada 0,0-nya. 0,0 kan sini.
Enggak? Nah, ini kan berarti yang ini adalah daerah yang betul, yang atas yang kita arsir. Begini. Jadi DHP-nya di sini. Kalau tadi kan DHP-nya ini ikut ya, yang pertama. Tapi karena ini sudah mengerucut. Nah, karena ada pertidaksamaan lainnya. Jadi ini mengerucut jadi daerahnya sini nih. Nah, kita lihat. Kemudian selanjutnya masih ada 2 lagi untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sama seperti nomor 1. Nah, begini. Kita coba menggunakan 1,0. Nah, kita masukkan begini. Karena benar, berarti kan daerah yang ada 1,0-nya ini adalah DHP-nya. Sedangkan untuk Y lebih besar sama dengan 0, nah jadinya seperti ini. Kita gunakan bukan 1,0 tapi 0,1. Kita masukkan, nah jadinya 1 lebih besar sama dengan 0 benar, maka yang ada 0,1-nya berarti dia yang benar. Berarti daerah atas yang memenuhi. Begini. Nah, jadi DHP-nya itu yang ini nih, yang kayak trapesium. Begini. Ini dia DHP-nya. Dari sini batasannya itu. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Paham? Kalau belum paham, ulangi lagi videonya, kemudian pahami, hayati ya. Satu persatu pelan-pelan tidak apa-apa begitu. Kemudian kalau masih bingung saja bisa tanya ke saya. Begitu saja video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.